Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat ini kami peroleh dari buku yang berjudul Relasi Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Bukit Semayung. Suratnya ada di halaman 115 dalam bahasa Arab, dikirim oleh Sultan Alauddin Al-Qahar pada tahun 1566 kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kemudian juga ada translate dalam bahasa Turki dan juga kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis buku ini. Jadi kalau selama ini kita mempelajari mendengar sejarah hubungan Aceh Turki di bukti-bukti yang ada di Aceh, tapi buku ini menggali buktinya di Turki sendiri. Jadi ini ditemukan di perpustakaan, di sejumlah perpustakaan di Turki seperti di Topkapı dan sebagainya. Saya akan ringkas suratnya, tapi ketika saya baca dalam kesendirian, kadang-kadang saya menangis. Ternyata Kerajaan Aceh Darussalam dulu adalah pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Jadi dalam surat ini kita akan mendengar bahwa ternyata kerajaan-kerajaan di seputaran Asia Tenggara dulu pernah minta bantu ke Aceh Darussalam. Dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara datang sini minta bantuan sama Sultan Aceh, lalu karena kewalahan maka kemudian Sultan Aceh pun meminta bantuan kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Insyaallah nanti juga akan dibaca surat balasannya oleh saudara kita dari Turki. Beliau akan membaca surat balasan dari Sultan Selim, anaknya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan yang paling benar untuk menghilangkan ketertinggalan dan keterpencilan, jalan yang tepat untuk mempersembahkan pengabdian dan kasih sayang yang tulus adalah melalui pengabdian yang berasal dari hati nurani yang suci, kemudian disaksikan oleh Allah, dan melalui persembahan doa-doa yang diangkat oleh malaikat ke langit ketujuh dan didedikasikan kepada yang paling adil, termasyhur dan mulia, penguasa terhormat Sultan Sulaiman Khan. Ialah matahari kerajaan, kepemimpinan dan penunjuk kebenaran yang membakar kafir dan musuh kerajaan dengan api kekuatannya. Dan dialah bulan kekhalifahan agama Allah yang maha memutuskan, yang menghapus kegelapan kekafiran dari wajah-wajah zaman kita. Bendera kebajikannya dan kasih karunia mengepah di antara raja-raja. Semua manusia telah memuji dan menyampaikan kesyukuran padanya. Dengan semua kebanggaan dan kemenangan, ia telah melampaui leluhurnya dan keturunan-keturunannya, karena terus-menerus berjihad pada perang suci demi kemenangan agama Allah. Lidah-lidah manusia telah lelah menjelaskan semua keindahan dan kebaikannya, bagai pena yang habis tintanya karena terus-menerus menulis tentang kualitas kebaikan yang indah. Tahta raja-raja kecil terlalu sempit untuk menanggung keagungannya. Mata manusia dua generasi pun telah buta karena terus mencari yang mampu menyetarainya. Dialah pelindung dua tanah haram Mekah dan Madinah yang mendapatkan kebaikan dari dunia dan akhirat. Dialah penjaga rahasia Allah. Dialah penguasa yang tipe agung, Khalifah Allah, penerus Khalifah Rasyidin dalam kejujuran dan kebenaran. Ia bagai Abu Bakar. Dalam keadilan dan memberikan kebahagiaan ia bagai Umar. Dalam akhlak yang baik dan kesederhanaan ia bagai Utsman. Dan dalam keberanian dan kedermawanan ia bagai Ali. Dialah mahkota raja-raja muslim dan semangat semua muslim. Inilah Allah yang tak kenal takut, pedang Allah yang tak berbelas kasih, kehormatan Allah untuk semua manusia, dan anugerah kemurahan Allah pada mereka yang soleh. Kedermawanannya melimpah di timur dan barat. Dialah perwujudan simbol, pertanda dan nama-nama Tuhan. Jadi ini pengantar pujian Sultan Aceh kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sudah diingatkan penelitian tadi, walaupun surat ini penting sekali, tapi nggak bisa dibaca semuanya. Biar lebih serius. Ya nanti insya Allah kalau mau difotokopi silakan. Setahu saya surat ini belum ada yang tadi secara khusus. Padahal dari surat ini menjelaskan kehebatan bangsa Aceh di masa dahulu ya. Kedatangan utusan sebelumnya yang mulia, yang masyhur kirimkan kepada saya. Pelayan setiamu telah terkenal nyatanya di antara kafir-kafir di India, Samudra India, dan juga di antara raja-raja kecil yang beraliansi dengan mereka. Oleh karenanya,
sekarang mereka telah sadar dan mempercepat persiapannya melawan kami. Demi tegaknya puja-puji kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demi jiwa-jiwa leluhur kami, belas kasihlah kepada kami, pelayanmu yang lemah. Kasihanilah muslim dan pengelana di tanah ini, dan berikanlah kebaikan kepada kami dengan mengirimkan bantuan secepatnya. Jika tidak, maka kafir-kafir itu dan semua musuh agama akan segera bersatu dan menyerang kami sebelum bantuan yang mulia datang. Sebelumnya, pelayan kami Umar dan Husain telah datang menghadap yang mulia. Kabar kedatangan mereka telah sampai kepada seluruh penguasa Samudra Hindia yang bersekutu dengan kafir-kafir. Oleh karenanya, mereka mengirimkan utusan kepada Raja Portugis dan meminta bantuan dari kafir-kafir dan musuh agama pendosa terkutuk itu. Mereka berkata, Raja Aceh telah meminta bantuan dari Raja Rum, jadi kami juga meminta bantuan dari Raja Portugal. Maka kita lihat permintaan siapa yang akan dikabulkan, kita atau mereka. Bagi kami sangat beriman kepada Al-Quran yang suci, yang memberitakan bahwa Tuhan adalah penolong bagi mereka yang beriman kepadanya, dan tidak ada pertolongan bagi yang tidak beriman. Keimanan kami pada Allah yang Maha Pengasih dan kedermawanan yang mulia, pelindung dunia dan bayangan Tuhan di muka bumi ini teguh dan tidak akan goyah, dan tidak ada keraguan bahwa kedermawanan yang mulia yang selalu kami harapkan dan minta akan segera terwujud. Kami dengan rendah hati memberitahukan yang mulia bahwa di antara tanah ini dan tanah suci Mekah terdapat 24.000, maksudnya tanah ini tanah Aceh, terdapat 24.000 pulau-pulau yang seluruhnya dikenal dengan Diva atau Maldiva. Pada pangkal pulau-pulau ini terdapat Gua Frau, sedangkan di ujung yang lain adalah tanah kegelapan. Dari 24.000 pulau ini, 12.000 diantaranya dihuni oleh manusia, sedangkan 12.000 lainnya rusak dan tidak bisa dihuni. Penduduk pulau-pulau ini secara keseluruhan adalah umat Nabi Muhammad. Mereka salat dan berpuasa mengikuti mazhab Syafi'i. Mereka telah membangun masjid-masjid di seluruh pulau dan membaca panggilan salat dalam nama yang mulia, pelindung dunia dan bayangan Tuhan di muka bumi. Mereka adalah orang miskin, lemah, dan hidup dalam kesederhanaan, yang tidak berbuat apapun kecuali beribadah semenjak pagi sampai malam hari, agar kerajaan yang mulia panjang umur dan makmur. Penghidupan mereka berasal dari memancing ikan, menenun kapas India, dan menggulung wol dari serat kelapa. Kemudian mereka menjual ke kapal-kapal yang singgah di kepulauan tersebut. Mereka lemah dan hina dina, tapi pulau itu memiliki batu-batu amber. Di samping itu raja mereka telah terus-menerus berperang melawan kafir dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga kafir-kafir itu tidak mampu mengganggu pulau-pulau itu. Baru-baru ini, pada tahun 910 Hijriah, sebuah armada besar musuh Islam lagi-lagi menyerang kerajaan, dan kali ini cukup melemahkan kondisi rajanya sampai ia harus melarikan diri ke arah Mekah bersamaan dengan semua keluarganya. Karena sudah pada akhir musim pelayaran, dia hanya sampai sejauh Mocha dan Aden. Kemudian menetap di sana dalam kesengsaraan di bawah panji kerajaan yang mulia, pelindung dunia. Saat itu lautan di sekitar pulau-pulau tersebut telah dikuasai oleh kafir terkutuk itu, yang setiap tahunnya menindas dengan memaksa orang-orang yang lemah untuk memasukkan 24.000 kanter tadi ke kapal-kapal mereka. Nah, ini sedikit pemahaman. Nah, kemudian ada juga cerita lainnya. Kami juga ingin memberitahukan kepada yang mulia bahwa penguasa Ceylon adalah seorang penguasa kafir. Di daerah ini juga terdapat bahan tambang permata, di mana rumah-rumah masyarakat akan bersinar karena keindahan batu permata tersebut, hingga mereka tidak memerlukan batu bakar. Penguasa Jalicut adalah seorang penguasa kafir yang terkenal juga. Dia dikenal dengan nama Samuri. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan mereka telah membangun 24 masjid dan juga mengumandangkan azan dalam nama yang mulia. Ya, terakhir inti daripada surat. Satu menit lagi ya. Nah, ini permintaan yang terkait dengan kedatangan Sultan di Bitai, Tunggu di Bitai, Tunggu di Bitai. Kami juga meminta agar semua pelayan yang dikirimkan bersamanya
agar diperintahkan taat kepada kami ketika mereka tiba di sini dan tidak menantang kami dalam bentuk apapun. 8 ahli artileri yang Baginda kirimkan sebelumnya telah tiba di sini dengan selamat dalam keadaan sehat. Mereka selalu berada di sisi saya dan mereka lebih besar dan penting daripada gunung-gunung permata yang ada di sini. Kami juga meminta dari Baginda yang mulia beberapa pelatih kuda dan insinyur untuk membangun benteng-benteng dan kapal perang. Sekarang demi menunjukkan penghormatan kami kepada Baginda yang agung dan termasyhur, maka kami telah mengirimkan pelayan kami bernama Hussein yang juga dikenal dengan sebagai pemilik ilmu. Semoga cahaya matahari kekaisaran terus bersinar di atas ufuk kehormatan dan kebesaran demi kebangkitan hukum yang penuh dengan keadilan dan tindakan yang berdasarkan kasih sayang. Semoga semua tenda-tenda pertahanan perang dan keberlangsungan kekuasaan Sultan selalu abadi. Ditulis pada pertengahan bulan kedua tahun 3 dan tahun 9. Baik, saya menyatakan surat Sultan Salim II kepada Sultan Alauddin Al-Kahar Junani. Saya ta'alifkan kepada Sultan Aceh Alauddin Al-Kahar Shah. Surat yang kalian kirim melalui Wazir Hussein telah sampai ke diri kami, tempat berlindung para sultan. Dalam surat itu sembari memberitakan bahawa di sana kalian berperang siang dan malam melawan orang-orang yang tidak beriman, tinggal sendiri menghadapi musuh, dan kalian diserang dari semua penjuru. Kalian diminta peralatan serta tentara ahli untuk berperang. Kalian juga menyebutkan bahawa di sana ada 24.000 pulau dan orang-orang tidak beriman telah merebutnya. Penduduk muslim dan para sultan yang tinggal di sana mencari perkebunan ke kerajaan kalian. Kapal dagang dan pelayaran haji yang bergerak dari berpulau-pulau tersebut dibajak oleh orang-orang kafir. Para penguasa dari Ceylon dan Kalkuta yang berdekatan dengan kerajaan kalian juga senantiasa memenangi kalian. Dan melalui utusan kami Lutfi yang telah diutus sebelumnya, kami mengucapkan sumpah setia kepada duli kami. Jika armada Utsmaniyah tiba dengan pertolongan Allah, dengan mengalahkan musuh-musuhmu, kalian akan merebut kembali pulau-pulau tersebut. Kemudian selain meminta berbagai meriam dan kapal, meminta agar diberi perintah kepada gubernur Mesir dan Yaman serta penguasa Jeddah dan Aden, sehingga utusan Aceh tidak menemui sebarang kesulitan. Kembalinya setelah mendapatkan kuda, senjata dan tembaga, kalian juga meminta insinyur untuk membangun benteng dan pembuatan kapal. Ketika surat kalian dipersembahkan ke diri kami, hal yang layak bagi kandungan martabat sultan adalah mengabulkan permintaan tersebut. Lebih dari itu, melindungi kaum muslimin dan hukum Islam adalah tugas paling penting. Oleh karena itu, bersama 15 kapal induk dan 2 kapal perang dari pelabuhan Suez, ahli pembuat meriam dan 7 ahli penerima meriam dari Istanbul diperintahkan untuk diberikan juga meriam, senapan dan peralatan perang lain secukupnya beserta pembahasan sejumlah tentara Mesir. Dan kami tugaskan Hezir Tunduklu, mantan kapten Skenaria, sebagai komandan tentara. Sesampainya komandan ini, ia harus bersungguh-sungguh baik untuk mengembalikan benteng yang harus direbut, maupun demi memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak beriman tersebut. Dan hendaklah ia sendiri maupun tentara yang lain agar tidak sekali menyalahi kalian. Komandan sudah diperintahkan untuk bertindak sesuai apa yang kalian pandang tepat. Jika terdapat tentara yang membangkang, kalian bisa menghukumnya lewat komandan yang telah disebutkan. Kemudian bagi para tangga yang kirim sudah dibayar untuk 1 tahun. Adapun yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Kalian harus melakukan yang terbaik dalam segala persoalan menyangkut agama dan negara kita, dengan berusaha merebut benteng-benteng kaum tidak beriman, dan menghapuskan intimidasi terhadap kaum muslimin. Dengan bantuan Allah, kalian harus membersihkan wilayah tersebut dari noda-noda kekafiran. Dengan demikian, kaum muslimin di wilayah tersebut dapat hidup mudah dan damai dalam ketalawatan kita. InsyaAllah, seperti yang dinanti, jika benteng-benteng tersebut sudah direbut dan negerimu sudah terbebaskan, izinkan para ahli meriam tersebut untuk kembali. Untuk masalah-masalah lain, kabarkan melalui abdi kami Mustafa Katus mengenai tentara Utsmani yang ada di sana. Kalian bertindak sesuai perintah yang akan diberi kemudian. Saat surat kalian tiba, ayah kami almarhum Sultan Sulaiman telah pergi untuk memobilisasi
sewafatnya beliau setelah merebut benteng tersebut dan banyak wilayah lainnya, dan insyaallah saya menaiki tahta dinasti Utsmaniyah. Keinginan saya pun adalah terus berjuang melawan orang-orang tidak beriman, karena kondisi orang-orang kafir yang ada di negeri sana seperti yang kalian jelaskan dalam suratmu, konsekuensi persaudaraan dan tolong-menolong akan selalu di sini. InsyaAllah tentara kami akan terus dikirim untuk menuntas kejahatan musuh-musuh agama yang merebut daerah-daerah di bagian sana. Diharapkan kalian senantiasa mengirim berita terperinci menyangkut kawasan tersebut. Utusan kalian pun telah melakukan tugas dutanya dengan patut dan kembali dengan seizin kami. Sultan Selangor. Baik, terima kasih atas balasannya ya. InsyaAllah seluruh pasukan akan disiagakan untuk menumpas seluruh orang-orang kafir. Baik, sebagaimana kita ketahui sedikit aja penutup, salah satu tentara yang dikirim tersebut adalah Domusik Dibita yang hari ini kita peringati haulnya ya. InsyaAllah sebentar lagi tadi Ibu Putri sudah mengaba-abakan bahwa hasil pasca ini nanti akan kita akan ziarah. Jadi khusus anak-anak muda tadi semua paham sejarah ini ya. Jadi ada kaitan antara makam-makam di sini dengan surat yang kita bacakan tadi, bahwa orang-orang dimakamkan